Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, pada saat kita berdoa, biasanya kita berdoa itu memintalah yang baik-baik kepada Allah. Tapi pada saat kita dilalaikan hak kita dan kita terzolimi, kita berdoa, semoga orang yang dizolimi mendapat celaka atau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya kita terzolimi Pak. Terus kita berdoa, doa orang yang terzolimi katanya itu akan diijabah oleh Allah. Ternyata doa kita dikabulkan dan cilakalah orang yang menzolimi. Bagaimana hukumnya? Apakah kita berdosa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, ini luar biasa pertanyaan beliau ini. Sangat luar biasa. Ada ayat yang bisa menjawab ketika kita dizolimi oleh orang. Dan ini ayat yang bisa mengajarkan kepada kita bagaimana menyikapi orang yang menzolimi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan." Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian berlaku adil dan ihsan. Berarti kita punya dua pilihan. Waktu ada orang yang menzolimi kita, mengambil hak kita dan seterusnya. Yang pertama kita menyikapinya dengan keadilan. Ya, keadilan. Diinjek kaki kita sekali, kalau adil kita apain nih? Nah itu masalahnya. Iya kan? Kita dicaci sekali, kalau adil kita balas berapa? 10 kali. Nah itu kezoliman ketika 10 kali. Tapi kalau wajaza usayyatin sayyatum mithluha. Balasan bagi orang yang berbuat jahat, maka kejahatan yang sepadan. Itu boleh dalam agama kita. Nah, tapi ada yang lebih mulia, pilihan yang kedua, wal ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu bukan cuma memaafkan. Makanya salah satu ciri orang bertakwa, وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Ciri orang yang bertakwa adalah diantaranya menahan marah, kesel ditahan, itu namanya sabar. Ya, pengen balas ditahan, itu namanya sabar. Ini yang jadi penyakit kita, penyakitannya karena nahan, ya kan? Tapi dapat pahala. Yang kedua tidak membalas, wal afina anin nas, ini memaafkan. Yang ketiga ini yang tadi yang saya katakan pilihan yang kedua tadi. Wallahu yuhibbul muhsinin. Apa itu orang yang berbuat ihsan? Ngasih parsel kepada orang yang zolimi kita. Jadi tergantung Bapak mau di level yang mana dan semuanya legal. Enggak membalas tapi ditahan keselnya, itu sabar. Sudah nggak ada kesel berarti memaafkan. Justru ngasih parsel kepada orang yang zolim kepada kita, itulah ihsan. Subhanallah. Itu silakan Bapak mau pilih yang mana dan semuanya boleh dalam agama kita. Tetapi apakah ketika kita menahan diri untuk tidak berdoa yang buruk kepada orang yang mendolimi kita, Allah akan menyelesaikan masalahnya atau seperti apa? Jangan-jangan ketika kita menahan diri justru dia semakin menjadi-jadi kedolimannya, Ustaz. Ya. Jadi mendoakan celaka orang lain yang menzolimi kita itu adalah hak. Karena kita diambil hak kita, karena kita dizolimi, berarti kita ingin mengambil hak kita. Nah tinggal kita mau mengambil hak kita atau tidak. Nah sebagian orang ada yang tidak mendoakan tapi langsung bales. Ya, dia dirampas uangnya, dia rampas lagi sejumlah yang sama. Tapi itu kurang smart. Karena kalau kita yang membalas berarti kita membalasnya dengan kekuatan kita. Tapi kalau kita membiarkan itu pada tangan Allah berarti kita meminta balasan melalui kekuatan Allah. Kira-kira mana yang lebih dahsyat? Baik, terima kasih Ustaz. Pak Eri, pilih yang mana?